Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Dadi Cerita Official. Nah, malam hari ini teman-teman, kita kedatangan bintang tamu ya. Ini orang famous ini katanya. Ya, famous ya mas? Apa tuh famous? Famous, terkenal ini kan. Oh, enggak juga lah. Di dunia pergosteran Indonesia ini. Amin, amin. Nah, ini kita kenalan dulu ya teman-teman. Namanya siapa mas? Mas Bimo. Mas Bimo. Dari Ghoster Soloist dari Cilegon, dari Bandung. Cilegon. Oh iya. Nah ini Mas Bimo ini dari Ghoster Soloist ini sering live mas ya? Live streaming di TikTok. Di TikTok? Ya. Oh. Udah kemana aja mas ini selama live? Perjalanan yang paling jauh itu kita waktu itu pernah ekspor di Bali. Di Bali? Iya. Di daerah Tabanan itu. Oke, penasaran ya teman-teman. Ini nanti habis ini kita akan tanya-tanya ini Mas Bimo kenapa sih kok seneng horor? Tetap di Dadi Cerita Official. Ya, oke Mas Bimo. Ya. Jadi kenapa kok memilih konten horor ini apa awalnya? Awal mulanya? Awal mulanya karena dulu tuh suka perjalanan. Kebetulan orang tua juga suka perjalanan juga. Jadi mungkin tertarik juga untuk diekspos di salah satu media juga, yaitu TikTok sama YouTube gitu. Akhirnya kesini akhirnya kita kebiasaan dan akhirnya jadi hobi, jadi kebiasaan gitu sampai sekarang. Berarti dulu sering bepergian gitu mas awalnya. Iya. Terus selama berkelana itu punya pengalaman mistis nggak mas? Kalau masalah sebelum ke konten ini. Sebelum kita masuk ke konten ya. Iya. Jadi konten kreator tuh pengalaman sih banyak ya dalam masalah kayak itu. Namanya kita terjun ke dunia misteri, otomatis hal-hal gaib tuh pasti ada. Itu. Kalau masalah, tapi kalau selama ini untuk kayak penampakan mah nggak ada. Belum pernah. Kalau untuk kayak suara-suara pernah. Kita masuk ke dalam kayak tempat-tempat yang memang jarang orang datengin pernah gitu tuh. Oh, apa mas tempat yang menurut Mas Bimo ini paling ngeri itu di daerah mana? Setelah jadi konten kreator. Setelah jadi konten kreator, jadi setiap kota itu beda-beda ya. Beda-beda, keangkerannya beda-beda. Hal-hal gaib itu beda-beda. Cuman yang paling selama saya yang paling serem tuh di kota sendiri sih, di Cilegon. Itu pengalaman saya. Di Cilegon? Iya, itu pengalaman saya malah di kota sendiri. Yang benar-benar ada interaksi lah itu. Itu benar-benar nyata. Bukan al gaib ya, bukan ya? Iya. Itu bukan masalah penampakan pocong, bukan. Itu benar-benar seperti kayak meja digeser. Itu beneran tuh. Pintu didobrak itu beneran. Itu nyata itu. Bukan ya, ada orang apa? Tidak ada. Ya? Tidak ada itu. Ngeri banget berarti mas. Itu apa mas tempatnya, lokasinya itu apa? Itu kayak asrama mes, cuman itu dengar sih kayak mes orang-orang karyawan PT, tapi khusus orang luar negeri. Gitu. Mes Jepang lah, cuman tuh ada mungkin lebih dari 1000 pintu deh itu. Itu sudah terbengkalai berapa lama itu mas? Itu dulu itu berapa ya, kalau nggak salah sekitaran 10 tahun lah, tapi sekarang udah aktif lagi. Itu saya di tahun 2020 waktu kejadian itu. Iya, itu nyata, itu baru pertama kali ngelihat. Itu ada cuplikan videonya ada. Kalau nggak salah sih, coba nanti saya cari, tapi di YouTube itu. Di YouTube. Oke, nanti kalau ada ditampilkan ya nanti kalau ada ya. Nah, kalau nggak langsung mampir di channelnya YouTube-nya masih ada ya. Dan jangan lupa juga mampir ke siap. YouTube-nya Dadi Cerita. Iya, siap. Terus mas, selama di daerah sana itu kita urutkan dari Jawa Barat aja kan asalnya. Masnya itu sampai ke katanya pernah ke Bali juga itu kan? Iya. Itu di Jawa Barat selama sampean ke lokasi gitu, yang pernah ada selain di Cilegon di mana aja? Kalau masalah hal-hal seperti itu, tapi selama saya ngonten belum pernah namanya menemukan penampakan, belum. Tapi kalau untuk suara-suara itu banyak, sering. Kalau suara-suara itu, kalau penampakan belum pernah. Belum pernah mas. Suara apa mas? Siapa? Nah, pas saya pernah ekspor di Komplek Mati,
pas kita menggunakan alat kayak spirit box itu ya, itu benar-benar dijawab. Ada cuplikannya ada. Itu dijawab beneran. Suara contohnya kayak bukan punya saya, itu dijawab beneran. Padahal itu nyambung itu. Kan saya nanya, "Ini boneka siapa?" gitu. Terus dijawab sama dia, Bukan punya saya. ada cuplikannya. Kok nyambung gitu loh. Kok nyambung? Ada cuplikannya ada kok. Dijawab itu. Boneka di tempatnya itu. Jadi kita nemu di komplek mati, ini boneka siapa? Akhirnya saya mainin. Gitu, dimainin. Pas pakai SB, saya tanya terus. Pertama 1 kali, 2 kali nggak jawab. Pas 3 kalinya dijawab sama dia. Cewek apa cowok Mas itu? Suaranya cewek. Itu bener-bener itu. Wah. Itu komplek apa? Komplek mati. Komplek mati. Itu banyak rumah gitu Mas? Banyak rumah. Dia kan dulu bekas mes-mes karyawan lah. Itu lebih dari 300 rumah. 300 rumah? Iya, lebih bahkan. Iya. Itu berapa jam sampai nge-explore itu Mas? Kan nggak semua di-explore. Mungkin sebagian doang itu. Tapi properti masih ada semua Mas? Sebagian ada, sebagian enggak. Oke. Terus kalau di daerah Jawa Barat mana lagi Mas yang paling ngeri itu di mana? Yang paling ngeri di Jawa Barat itu, kalau dibilang ngeri ya ngeri semua ya. Ngeri semua Mas ya? Ngeri semua kalau dibilang ngeri itu. Namanya kita masuk ke tempat kayak gitu kan, resikonya banyak dong. Iya. Iya. Kalau gitu ada persiapan apa sih Mas kalau masuk ke tempat explore gitu? Apa bawa sesaji? Kalau sesajen nggak ada. Mungkin intinya kita niat dalam arti kalau kita berpikir yang enggak itu bakal efek ke kita juga sih. Kita udah loss aja, tapi tetap berdoa. Kalau kita terlalu menghayati gitu ya, itu kita nggak bakal jadi. Cuma modal nekat doang. Jadi tetap berdoa Mas ya, sesuai keyakinannya. Keyakinan masing-masing, berdoa, harus hati-hati, harus safety, intinya safety lah gitu. Terus Mas, kalau di Jawa Tengah pernah ada pengalaman nggak Mas? Kalau di daerah Jawa Tengah itu? Menurut saya yang paling serem itu di RS Tayu tuh, di Pati. Itu bener-bener nyata itu. Dan mati bukan nyata, seremnya dapat. Karena kan dulu kan itu bekas rumah sakit Kristen ya. Iya. Dulu tuh yang udah lama kosong. Itu pas kita explore nemuin bayi apa nama itu ya? Bayi apa sih namanya itu? Bayi bajang bukan? Apa? Kalau di sini mungkin bayi bajang ya? Iya. Bayi yang keguguran itu ditaruh di toples. Itu beneran itu. Jadi masih ada itu? Masih ada. Itu difermentasi lah. Tapi baunya memang ada baunya. Itu bener bayi itu. Berapa banyak itu Mas itu? Mungkin antara 3 apa 2 lah. Itu bentuk kepalanya masih ada, tangannya masih ada itu. Oh berarti kayak janin gitu Mas? Nah janin, ya betul janin itu. Di Tayu itu. Terus lorongnya juga bener dapat banget itu. Itu di situ dapat fenomena apa Mas di RS? Kalau di situ mungkin suara-suara doang ya. Kalau penampakan enggak sih. Benda gerak apa gitu enggak ada? Enggak. Tapi waktu itu kalau nggak salah itu entah mungkin kena angin apa bukan ya, itu pintu tuh krek gitu. Pintu itu. Ya mungkin banyak lah hal-hal kayak segitu. Iya. Umum lah Mas ya kalau yang gerak. Iya. Iya. Terus katanya kan di situ pernah ada kejadian orang melahirkan yang dibantu jin. Yang dibantu jin itu loh Mas. Saya nggak tahu ya. Setiap rumah sakit pasti ceritanya sama kayak gitu. Sama gitu ya. Gitu aja. Iya. Terus di daerah Jawa Tengah selain itu RS Tayu yang paling angker itu Jawa Tengah tuh di Jogja itu tuh ya. Di Jogja. Oh ya, ada nih. Jadi pernah saya ekspor di Gua Langse. Gua Langse dulu kan ceritanya itu kan gua yang Roro Kidul. Pertemuan antara Rino Kidul sama siapa lah gitu ya. Jadi di situ memang itu bener-bener ngeri banget, perjalanannya pun ngeri. Karena perjalanan kita tuh cuma pegangan tebing sama akar-akar kayu. Itu bener-bener kayak gini, curam banget. Kan banyak banget yang jatuh kalau nggak hati-hati itu. Oh, itu pengunjung ya itu? Pengunjung. Kadang ada orang yang punya hajat yang kadang ke situ gitu, hajat. Ya pernah ke situ, Gua Langse itu. Apa Mas, dapat fenomena apa di Gua Langse? Malah kita nggak dapat apa-apa ya, tapi explore. Cuman kita kayak ngelakuin ritual apalah dari sana, nggak tahu ya. Iya. Oh, yang apa? Ritual kita di dalam gua, ya? Budaya situ. Ya kita ikutin, ayo gitu, apa gitu ya. Oh. Semalam sehari itu di situ, sehari semalam itu. Di Gua Langse itu.
naiknya ngeri, pulang Turunnya turunnya ngeri. berapa orang waktu itu? Itu saya cuma 3 orang itu. 3 orang. Tapi gantian ya maksudnya? Enggak, kita turun di situ, kita nginep di situ, kita masuk gua bareng-bareng, kita ritual di situ. Oh, Di tidur gua Langse. Tidur di situ. Di situ juga kan ada ini ya, ada warung juga. Oh. Ada warung. Dan anehnya gini, di Gua Langse itu kan jalannya aja susah. Tapi di dalam situ pernah diadain acara kayak wayang gitu tuh. Otomatis kan kita harus bawa ini ya. Bawa kayak gendang. Ya. Kok bisa gitu? Di dalam situ. Oh ya, Padahal sampean pikir gitu waktu jalannya ke situ, susah. Jalan susah. Susah. Orang kita ngijik aja, mungkin kita salah ngijik aja udah jatuh. Di Gua Langse itu. Ngeri banget berarti ya. Iya. Cuma diyakinin pertemuan Niro Kidul Sama seseorang ini sama ya. seseorang itulah pokoknya. Itu sorry. Wayangnya itu pertunjukan wayang itu asli apa jin itu nanti? Itu asli, kayak ibarat kayak untuk menyembah apalah acara di situ nggak tahu ya. Itu ceritanya kayak gitu. Ngeri banget ya. Bawanya aja susah. Oke. Terus Mas, ini ada lagi nggak ini kalau yang di Jawa Tengah itu? Jawa Tengah sih Pabrik gula itu pernah? pabrik gula di daerah Klaten. Klaten. Itu namanya pabrik ya. Kalau serem ya serem. Serem. Merinding gitu pasti. aja. Tapi kalau masalah kayak penampakan nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Suara-suara aja. Suara banyak suara itu. Itu udah nggak aktif Mas itu? Udah nggak aktif. Udah lama. Itu memang banyak banget propertinya. Mesin-mesinnya banyak. Itu kayak kita sebagai karyawan aja masuk ke dalam itu. Itu masih ada yang jaga tuh Mas? Ada yang menjaga. Ya kalau katanya kan mitosnya kalau di pabrik gula itu kan ngeri banget ya Mas ya? Iya, pokoknya ceritanya ya entah mungkin kecelakaan kan kebanyakan kayak gitu. Penampakan hantu karyawan yang pernah kecelakaan di sini meninggal di situ kan banyak kayak gitu. Iya. Kejadian-kejadian. Kayak kegiling dia. Kegiling, mesin lah gitu. Iya. Ngeri. Terus kalau di daerah Jawa Timur Mas ada nggak Mas? Jawa Timur mana ya Jawa Timurnya? Ntar lupa sih soalnya. Kebanyakan Mas ya ekspor ya. Ntar. Paling kalau masalah interaksi paling suara gitu doang sih. Suara kalau penampakan enggak sih. Enggak ya. Oke. Terus sampai di Trunyan itu Mas ya. Di Trunyan itu gimana? Itu cerita yang mungkin penasaran itu Mas. Diceritakan ya memang bagus. Iya. Terus unik juga kan itu kan ada dari sana ya. Adat dari sana. Dan Trunyan itu kan mayat yang memang nggak di ini ya. Nggak dikuburkan, cuma ditaruh di bawah tarumnyan gitu. Jadi kenapa nggak bau ya banyak yang bilang karena pohon itu memang cuaca di situ memang dingin banget. Jadi mayat di situ cuma dibungkus kayak apa sih namanya kayak sarang itu tuh. Iya. Kayak apa dari bambu itu? Dari bambu terus ditutupin kayak putih. Itu bener-bener itu. Tapi anehnya kenapa nggak ada ulet gitu doang, nggak ada ulet, nggak ada apa-apa. Nggak ada belatung gitu nggak? Nggak ada belatung. Bersih banget, bersih, mayatnya bersih, putih. Kayak roti aja, roti putih gitu tuh, udah pucat banget itu. Itu pas sampai ke sana itu masih ada yang baru meninggal nggak Mas? Nggak ada. Nggak ada. Cuman ada itu kalau nggak salah ada sebulanan itu, sebulan. Sebulan masih utuh? Sebulan ada nggak? Udah kayak menyusut gitu. Menyusut. Hampir ada kelihatan tengkoraknya itu. Iya. Terus di sana ada fenomena nggak Mas? Kalau fenomena suara orang ngomong atau? Nggak ada sih. Nggak ada. Malah sugesti kitanya yang menghayal kalau situ ada sosok gitu. Jadi malah sugesti kitanya itu namanya tempat kayak gitu ya. Iya betul. Terus namanya kita harus mematuhi adat sana ya. Kita nggak boleh ngomong aneh-aneh. Kita nggak boleh megang. Katanya ya kalau kita bawa barang apa yang ada di situ itu bakal bahaya katanya gitu. Nggak boleh megang, nggak boleh diambil gitu, nggak boleh, cuman diliatin, diedukasiin gitu. Ngeri. Nggak bisa bayangin ya Mas, lihat langsung mayat jenazah nggak diapa-apain. Itu kan bener-bener kita ngelihat orang meninggal lah gitu tuh ya. Iya. Bener-bener ngelihat kayak gini gitu tuh. Lah itu bawanya ke situ naik apa? Pakai perahu. Pakai perahu. Itu kan memang ada di situ. Nggak dikubur. Terus ada lagi nggak Mas yang mungkin cerita yang ngeri saat eksplor itu ada?
Ngeri sih sampai sekarang ini alhamdulillah enggak sih. Nggak ada, Mas. Enggak ada. Sampai diteror setelah ekspor itu ada nggak, Mas? Enggak ada. Nggak pernah, Mas. Ya? Alhamdulillah enggak, belum pernah. Jangan sampai. Jangan sampai loh, Mas. Ya. Jangan sampai. Oke. Terus, Mas, apa kalau ke depan ini mana tempat yang pengen belum sempat ke situ itu di mana? Pengen sih ke Kalimantan. Pengennya ke Kalimantan. Kalimantan. Heeh. Apa, Mas? Di sana sudah ada info kah di sana? Sudah ada info, tinggal ini aja, tinggal waktunya doang sih. Kalau Apa ada lokasi apa, Mas? banyak di sana, banyak. Ada banyak rumah sakit, rumah-rumah itu banyak. Terus apa itu di itu apa? Kota itu ke Di sana nggak, Mas? di Pontianak. Maksudnya Di gimana? itu loh. Aku lupa aku yang kota katanya Saranjana. Saranjana itu nggak tahu ya itu bener apa enggak ya. Coba Iya. banyak yang bilang pernah ada yang lihat ya. Heeh. Cuman saya kan belum pernah lihat makanya gitu. Oh. Nggak ke sana, nggak ada agenda ekspor Ya, bisa. insya Allah kalau misalkan ada inilah gitu ya. Ke Alas Purwo udah pernah belum, Mas? Alas Purwo. Belum pernah. Belum pernah. Banyuwangi itu ya. Banyuwangi itu. Oh, belum pernah. Katanya kan di sana kan ada itu kan apa anaknya genderuwo itu loh, Mas. Oh, Mbak ini. Wah gini. Begini Belum ke sana. belum pernah. Belum. Selain itu mana lagi, Mas? Belum ada yang pengen dikunjungi. Pengen sih pertama ini pengen ke Kalimantan dulu deh. Kalimantan dulu. Ya? Iya. Kalimantan dulu. Ya semoga Mas ya nanti ada kesempatan dan waktu bisa main ke sana nanti infokan lagi dapat Iya, pengalaman apa. Soalnya penasaran, Mas, kalau di beda pulau itu kan kadang adat dan kebudayaan kan beda-beda. Terus kayak mitos yang berkembang kan kalau di sini kan umumnya kan kayak Iya. pocong terus ada apa jerangkrong gitu. Iya. Pernah denger ini nggak? Oh ya, nih lupa nih. Pernah dengar ini nggak? Pernah dengar tsunami tahun 2018 di daerah Banten. Oh iya. Nah, yang apa? Seventeen. Seventeen. Nah, Iya. tapi bukan dari situ. Jadi saya pernah ekspor di daerah Labuan, itu di Villa Mutiara sama Villa Paradis. Di situ itu baru sehari kena tsunami, besoknya saya ekspor. Jadi ceritanya itu tsunami itu kayak dibagi, kayak ditentukan. Ibaratkan tempat ini mah enggak, tempat ini iya. Gitu tuh. Gimana? Jadi tsunami ini enggak semuanya kena. Oh. Cuma beberapa tempat, cuma beberapa wilayah doang. Cuma beberapa villa doang. Nah kebetulan waktu itu saya ekspor di Villa Mutiara, itu baru beberapa hari saya ke situ ya. Jadi ceritanya itu ada cerita kayak gini, sebelum saya masuk, kan otomatis saya nyari narasumber dulu ya. Jadi ada cerita kayak gini ya. Jadi ada yang mau ngambil mobil, dan berarti mau beberes itu ada cerita gini. Ada pakai belko, mesin itu ya. Iya. Mau dipindahin tuh mobilnya tuh, mau dipindahin mobilnya. Jadi si operator itu gini, denger mau dibawa kemana mobil saya, gitu. Oh itu pas setelah kejadian? Setelah kejadian tsunami sehari, mobil saya mau dibawa kemana? Kata si itu. Nah otomatis larilah operator itu. Ceritalah. Nah cerita sama orang situnya. Kebetulan yang saya ajak cerita tuh yang tahu kisahnya di situ. Nah situ. Terus itu kan banyak korban tuh di situ. Waktu saya ekspor situ memang banyak banget pakaian korban. Terus jadi dengar tsunami itu menerjang tuh kayak dikumpulin orang itu, dijadikan satu titik. Jadi laut tsunami dibikin pusaran orang itu. Jadi kan ada yang selamat juga, ada yang enggak ya. Dan katanya ada bagian tubuh yang belum ketemu sampai sekarang. Itu banyak banget korbannya, anak kecil. Itu waktu kita ke sana itu, wah itu bener-bener dapat banget itu. Bener-bener berarti kita lihat baju-baju orang itu ya sudah meninggal kan. Iya. Terus bahkan ada HP itu nemu tuh, ada HP, banyak banget lah. Namanya orang tsunami itu iya, kan. Bencana maksudnya. Korban paling banyak di lokasi itu. Merinding itu. Ngeri banget. Ngerinya bukan karena hantunya, tapi ini momen orang meninggal. Momennya sugesti kita. Terus pas kita eksplorasi itu kayak dengar suara minta tolong gitu. Maksudnya? Dengar serius. Tapi seperti kayak hewan. Dan mati mungkin sugesti hewan tapi kayak manusia suaranya. Tolong gitu. Serem lah pokoknya di situ.
Itu jauh dari pemukiman loh. Jauh. Apalagi waktu kejadian itu kan masih sepi-sepinya itu. Iya. Pada lari kemana semua itu kan. Terus yang tadi pakai belko itu tadi gimana? Berikut lari. Nggak ada orangnya itu. Setelah itu saya nggak cari tahu lagi setelah itu. Intinya ada yang mau ngambil mobil itu, ada yang bilang seperti itu, mau dibawa kemana mobil saya, lari, besoknya nggak tahu kemana itu. Tapi pas gitu lagi udah nggak ada mobilnya. Atau mungkin didoain dulu mungkin lah gitu, gimana ya. Ngeri banget ya. Itu di Banten itu, tsunami itu. Ya pas yang Seventeen itu ya berapa? 2000 iya. berapa itu? 2018. 2018. Oke. Nanti siapa tahu abang pengen ekspor di Banten? Boleh. Kapan-kapan aja ya. Banyak itu lokasi-lokasi itu. Nanti ke sana. Iya. Terus kayak pernah nggak sih mas datang ke lokasi sing kadang itu gini, ada suatu tempat yang diceritakan orang itu kayak berlebihan gitu mas. Ada ininya, terus setelah Diekspor nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Atau mungkin di situ saya pernah itu gini mas. Gimana? Jadi ada kayak tempat punden ya. Punden itu dibikin angker. Memang sengaja dibikin angker. Daerah mana itu? Di daerah Magetan sini. Itu ternyata kenapa kok dibikin angker? Di dalam itu ada orang apa? Judi gitu. Oh, ya, mengalihkan. Iya, mengalihkan gitu. Mengalihkan. Oh iya. Contohnya kan kayak gitu. Cuma kadang ada dibikin angker karena di dalamnya masih ada kayak properti dan lain-lain gitu loh. Benar-benar. Pernah nggak sampean kalau ternyata kok nggak kayak yang diceritakan orang-orang gitu loh? Lupa ya, kayaknya pernah, cuma lupa di mana gitu tuh. Soalnya kan kalau kayak gitu kan kadang gimana ya? Kayak kita ini malah kalau kita maksudnya harapannya gini mas. Kalau tempat yang terbengkalai gitu, pengennya kan difungsikan lagi biar berguna lah mas, daripada terbengkalai terus kayak gini kan buat apa? Kan ada yang hubungan apa? Biasanya melakukan hal-hal tidak senonoh gitu mas. Di tempat kosong kan mesti sampai pernah nemui banyak itu teman-teman. Tapi doa saya justru terbengkalai selamanya. Malah mas. Benar doa saya, karena kan itu bahan kita dong, kerjaan kita dong, bener kan? Iya. Kalau diaktifin kita nggak bisa ekspor dong. Iya. Jadi malah kita kalau misalkan nemu lokasi yang bagus, mall, semoga terbengkalai, semoga kosong, biar diekspor bener kan? Kalau Nah, itu kita nggak dapat aku lokasi. penasaran kayak mall gitu mas ya tadi di mall itu kalau kosong itu apa mas itu nuansanya itu gimana? Suasana ya kayak banyak orang aja. Oh iya, saya pernah ekspor di Tangerang nih. Di mall apa sih, Serpong. Itu kan ceritanya mall Serpong itu di bawahnya itu ada makam. Cuma nggak tahu bener apa enggaknya tuh. Ada makam katanya. Makam di dalam mall? Di bawah, di basementnya katanya. Cuma kan waktu saya ekspor situ nggak ketemu. Cuma ini kata-katanya doang. Di Serpong itu lantai berapa? Lantai 5 aja. Banyak, properti banyak gitu. Itu masih ada barang-barang sing masih bisa dipakai nggak? Banyak. Orang kayak banyak meja-meja kayak HP itu ada, casing-casing HP. Banyak lah. Itu kenapa kosongnya itu? Masalah apa ya? Sengketa kalau nggak salah itu ya. Salah ini ya. Dapat apa? Momen apa di sana? Ya paling itu doang lah, suara itu ya. Suara penampakan mah kayak inilah. Nggak pernah sulit yang lewat gitu. Kalau lewat ya sering dalam arti saya tahu wujudnya, nggak tahu wujud apa. Gitu. Iya kan benar. Iya. Pernah aku mas itu di video saya itu sekali di Surabaya itu mas. Itu kelihatan. Tak pikir itu kan bayangan. Nggak taunya. Ternyata memang kayak orang jalan dan itu dia transparan. Nggak tembus itu mas. Nggak tembus, transparan gitu ya. Kayak hitam gitu mas. Padat. Nggak sih kayak bayangan sih mas. Jadi kayak lewat gitu. Terus sekali itu mas. Jadi hilang, dicoba-coba terus itu nggak pernah ada itu. Paling yang ketangkep ya suara paling sama kayak suara-suara gitu dok. Iya. Sama benda gerak belum pernah. Maksudnya gerak tapi pas nggak ketangkep. Kalau yang sampean kan pas gerak ketangkep itu. Ketangkepan. Serem, serius. Itu gokil, serem lah. Terus ini mas,
Saran untuk para pencari hantu yang pemula-pemula ini apa Mas? Pesan-pesannya Buat ini. pesan-pesannya ya, jadilah konten kreator yang apa ya, yang penuh dengan semangat, harus disiplin soal waktu, harus tanggung jawab, harus safety, doang sih, harus hati-hati Iya. gitu. Karena musuh sing anu itu ancaman yang nyata itu kadang hewan liar itu Mas ya. Nah, benar. Sama warga itu. Warga itu kalau nggak izin ya gitu. Iya. Konten kreator kalau malas nggak jadi. Betul, Harus betul. tahu waktu, harus disiplin, harus tanggung jawab, harus semangat, nah gitu. Nggak boleh malas-malesan. Betul, Jadi kreator seperti itu. Disiplin aja soal waktu, Iya, tepat waktu. Kita datang lokasi jam berapa, udah situ. Mau deket, mau jauh, harus. Dulu saya seperti itu. Dulu tuh. Awalnya. Awalnya. Terus saya nggak mikirin omongan orang terus. Ya alhamdulillah gitu. Iya. Tapi kan tetap aja kreatif itu kan ada masanya ya. Ya dari situ kita nggak boleh putus asa. Kadang di bawah, kadang di atas gitu. Kadang kita dapat omongan orang lain gimana. Dan justru itu apa ya, bisa bikin hancur diri kita sendiri kalau kita dengerin. Makanya harus bisa masa bodoh. Terus saja apa yang dituju terus gitu. Intinya nggak boleh malas jadi kreator itu. Oke. Dan harus kreatif. Betul. Iya. Mengembangkan inovasi-inovasi baru ya untuk menangkap fenomena interaksi hantu ya. Iya, betul. Katanya gitu. Oke. Mungkin segitu dulu aja ya teman-teman video kita pada malam hari ini bersama Mas Bimo dari Ghoster Soloist ya Mas. Iya. Buat kalian yang pengen mampir di TikToknya, namanya Ghoster Soloist Mas ya. Iya. Live setiap jam berapa Mas? Kadang jam 7, kadang jam 6 kita mulai startnya ya. Ya selesai jam. Selesainya. Nggak ada waktu berapa jam itu nggak ada ya? Kadang sampai jam 8, jam setengah 9, jam 9 gitu. Oke. Kalian boleh ya mampir ini kalau pengen tahu Mas Bimo nge-live ini seperti apa dan dapat interaksi seperti apa dari sosok-sosok yang ada di lokasi angker. Gitu. Oke. Mungkin segitu dulu Mas Bimo. Ya, saya terima kasih waktunya. Ya, saya juga makasih nih ya. Kehormatan bisa bertemu sama Amin. Mas Bimo dari Ghoster Soloist. Buat kalian yang belum follow di TikTok kita ada di Cerita Official dan mampir juga di TikToknya Mas Bimo Ghoster Soloist. Dan jangan lupa kalian untuk subscribe di channel Dadi Cerita Official dan mampir juga ya di ini ya Mas Bimo ini videonya banyak ini. YouTube-nya cuma aktif lagi kapan Mas ini? Apa sudah mulai aktif lagi nih? Pelan-pelan ya. Nama channelnya juga sama? Sama juga. Ghoster Soloist ya. Oke, mungkin segitu dulu aja ya video kita pada malam hari ini. Jangan dijadikan takut kepada sosok-sosok karena rasa takut itu hanya ada di pikiranmu sendiri. Oke, mungkin segitu dulu aja. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya gini Mas, kalau di sini adatnya gimana? Tangannya gini. Gimana? Tangannya gini terus teriak au gitu ya. 1, 2, 3. Au.